Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk kembali sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita rindu setiap hari kita dibaharui. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang memberikan kita kekuatan. Karena Alkitab jelas katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena itu saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk sama-sama mengambil waktu kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena hari demi hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami boleh ada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Betul, sampai hari ini kami masih seringkali diperhadapkan dengan masalah, seringkali kami diperhadapkan dengan tantangan hidup, seringkali kami diperhadapkan dengan orang-orang yang memfitnah kami, menyusahkan hidup kami. Tapi kami percaya segala sesuatu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah iman kami tetap kuat dengan cara tetap merenungkan firman-Mu. Berbicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 9 dan ayat 10. Kolose pasal 3, ayat 9 dan 10. Paulus katakan demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengambil keputusan secara sadar untuk meninggalkan apa yang menjadi masa lalu kita, ya kan? Atau apa yang menjadi manusia lama kita. Itu kita mau tinggalkan. Secara sadar kita mengambil keputusan ini untuk mengenakan manusia baru. Makanya di ayat 10 Paulus bilang begini, dan telah mengenakan manusia baru. Ketika kita mau mengenakan manusia baru, automatically kita harus melepaskan. Gak bisa tidak. Ya, kita harus lepaskan manusia lama itu serta kelakuannya. Merugikan orang, memfitnah orang, ngejahatin orang, ngomongin orang, berselingkuh, berzina, berdusta, apapun itu. Semua yang tidak memuliakan nama Tuhan, itulah perilaku, itulah kelakuan dari manusia lama kita. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, tanggalkan itu, lepaskan itu, tinggalkan itu. Kenapa? Karena kita akan mengenakan manusia baru. Apakah manusia baru itu sempurna? Belum. Manusia baru itu terus-menerus dibaharui. Makanya dikatakan, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak serta-merta kita sempurna. Tidak serta-merta kita bilang, saya nggak bakal mungkin bisa jatuh lagi. No, justru semakin kita mengenal Yesus, kita akan semakin diterangi. Oh, saya jadi tahu kebenaran, dan kebenaran ini memerdekakan hidup saya. Oh, saya tahu bahwa ini salah, ini nggak boleh saya lakukan. Hati nurani kita lah yang mengajarkan, Roh Kudus lah yang akan menuntun kita dalam hati kita untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Karena Tuhan Yesus bilang, aku akan mengirimkan penolong bagimu. Iya kan? Roh Kudus itu yang mengingatkan kita akan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Itulah ketika kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka terus dibentuk, terus diproses, terus dilatih untuk beriman, untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan. Terus disitulah, di padang gurun itulah mereka dibentuk. Di padang gurun itulah mereka diajarkan tentang bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Bagaimana hidup harus diproses. Nggak serta-merta mereka langsung loncat dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. No, mereka harus melewati fase padang gurun. Sama demikian pula kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita mau secara sadar, Tuhan, aku mau mengikut Tuhan. Tetapi di sisi lain aku juga tahu karakter lamaku, manusia lamaku harus aku tanggalkan supaya aku hidup mengenakan manusia yang baru dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terus dibaharui.
Nah, apa yang membaharui kita? Yang membaharui kita adalah Roh Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu Roh Kudus ada dan diberikan kepada kita. Kita tinggal, Roh Kudus tinggal dalam kita. Dialah yang mengajarkan kita, Dialah yang menuntun kita, dan firman-Nya yang kita dengar setiap hari. Makanya selalu saya bilang, kalau kita sudah mengenal Yesus, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bisa tidak. Engkau harus terus memakan firman. Engkau harus terus merenungkan firman setiap hari. Itu yang diingatkan Tuhan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu hidup kita yang baru ini. Kita manusia yang baru. Betul, kita belum sempurna, tetapi kita mau disempurnakan. Sama-sama bilang sama saya mau disempurnakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya siap dibaharui setiap hari. Amin, saudara. Kita yang rindu siap dibaharui setiap hari, ayo renungkan firman Tuhan. Ayo setiap hari datang sama Tuhan. Air yang kotor itu akan terus dikeluarkan dari hidupmu, digantikan dengan air yang baru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24, Rasul Paulus juga bilang begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguh. Jadi manusia baru ini Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi manusia yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam kebenaran dan kekudusan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Allah. Dan 17 ayat 17. Firman Allah itulah kebenaran. Kebenaran itulah yang menyucikan kita, menguduskan kita. Jadi orang yang mau bertumbuh, orang yang mau dibaharui, itu harus terus mengambil bagian, merenungkan firman Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Sehingga terus ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita jadi mengerti akan kebenaran. Dan apa yang katakan Alkitab? Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita, dimanapun saudara berada, kita rindu hidup kita semakin disempurnakan. Kita rindu hidup kita semakin dibaharui. Kita rindu hidup kita semakin dikuatkan. Kita rindu hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya miliki hati yang lapar dan haus. Miliki hati yang rindu untuk dibaharui. Saya berdoa, ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini, Tuhan, saya nggak mau lagi jatuh bangun dalam saya mengiring Tuhan. Sebagian lagi berkata, Tuhan, saya rindu untuk mengambil keputusan yang memuliakan nama Tuhan. Siapapun kau hari ini, dimanapun kau berada, saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Engkau yang sudah capek jatuh bangun dalam dosa, engkau yang sudah capek, jenuh, lelah hidup mempermainkan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada, yang selama ini mereka hidup mendua hati. Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu sebabnya mereka datang kepadamu saat ini, meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu hidup mereka, memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka mau benar-benar menanggalkan manusia lama mereka, dan mereka mau benar-benar mengenakan manusia baru mereka yang selalu dibaharui setiap hari. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Biarlah turun kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang terus membaharui setiap mereka yang mau mengambil keputusan untuk tetap setia mengikut Tuhan, untuk tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, roh itu, roh kudus-Mu yang terus menuntun mereka untuk berjalan dalam kebenaran yang memerdeka. Hamba berdoa bagi mereka juga ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan setiap mereka, sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan, mereka mengalami mujizat yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa, haleluya.